Nisa dengan nama panjangnya Kanisa, putri angkat Sumantio. Sejak kecil Sumantio dan sang istri almarhumah sudah merawat Nisa sejak ia masih bayi. Nisa lebih tepatnya ditemukan dulu sebelum menemukan Nisa. Sumantio dan Saraswati sudah melakukan berbagai macam upaya, akan tetapi semuanya nihil. Sampai suatu hari, Sumantio yang sedang melakukan perjalanan berangkat ke sawah menemukan Nisa yang sedang dibuang dan diletakkan di dalam dus dan hanya berbalut beberapa lembar pakaian. Hal tersebut benar-benar membuat mereka senang. Mereka tidak peduli tentang asal-usul Nisa. Yang mereka inginkan hanya merawat Nisa. Nisa sudah beranjak remaja. Setelah lulus sekolah, Nisa memilih tidak melanjutkan pendidikan SMA-nya. Meski dia bisa meraih beasiswa, tetapi melihat bapak angkatnya yang sudah mulai bertambah usia, membuat Nisa tidak berani mengambil keputusan agar lebih jauh lagi dari sang ayah. Saraswati meninggal dikarenakan mereka tak punya cukup biaya lanjutan untuk pengobatan sang ibu. Nisa dan Sumantio ditinggalkan saat Nisa masih duduk di sekolah menengah pertama, SMP. Nisa yang begitu dekat dengan orang tua angkatnya begitu terpukul, sebab itulah membuat Nisa begitu trauma. "Nis, lagi ngelamun?" tegur Sumantio. "Ndak pak, Nisa cuman kangen ibu." Dia sedang bersangkal pada Sumantio. Sumantio mengambil tempat, duduk di samping Nisa, gazebo kecil di belakang rumah mereka. Sering mereka pakai untuk duduk bersama atau mengumpulkan hasil panen di situ. Sumantio berusia 47 tahun. Sumantio dan Nisa sangat dekat dan semakin dekat semenjak tidak ada sosok ibu di rumah. Sumantio memeluk Nisa. Dia tahu bahwa Nisa sedang dalam kondisi tidak baik saja. Nisa membalas pelukan tersebut. Aroma tubuh Sumantio membuat Nisa merasa nyaman. "Maafin bapak, seandainya bapak punya uang banyak, mungkin kamu bisa lanjut kuliah di kota nak," tutur Sumantio sambil mendekap erat Nisa. "Aku ndak suka kuliah, aku juga ndak ingin jauh dari bapak. Bapak, segalanya bagi aku," timpal Nisa. "Jangan nak, suatu hari pasti kamu nikah dan bakalan ninggalin bapak dan rumah kita." Nisa mendongakkan wajahnya ke atas, membuat jarak tatapan mereka begitu dekat. "Ndak, aku ndak mau nikah. Aku pengen rawat bapak." "Bapak jangan suruh-suruh Nisa nikah ya pak. Nisa cuma punya bapak." "Bapak jangan usir Nisa," jelas Nisa. Setelah semalam Sumantio mengulik banyak, akhirnya Sumantio terpaksa mengurungkan niatnya untuk menikahkan Nisa dengan seseorang. Sumantio lebih memikirkan perasaan Nisa. Nisa sudah terlalu banyak bersedih, dan kesedihan Nisa tidak ingin Sumantio tambahi lagi. Nisa sangat cantik, badan yang mulus dan tubuh yang semok membuat ia dulunya dielu-elukan oleh anak-anak sekolahannya. Tetapi Nisa tidak peduli, yang dia fokuskan hanya belajar. Semasa Nisa bersekolah, Nisa tidak begitu memperdulikan kisah kasih remaja saat masih sekolah. Yang diinginkan dirinya hanyalah membanggakan bapaknya. Itu saja. Nisa hari ini memutuskan ikut ke Sumantio ke ladang. Penampilan Nisa sederhana, memakai baju kebaya lengan pendek dan rok batik milik sang mendiang ibu. "Ayo pak, aku udah siap-siap," ucap Nisa yang berjalan keluar rumah. Sumantio menunggu di depan rumah dengan sepeda mereka. Sumantio tertegun melihat penampilan Nisa. Ia kembali teringat mendiang istrinya. "Pak Ayo, malah ngelamun. Entar keburu siang." Nisa menarik pergelangan tangan Sumantio. Gerakan tersebut membuat Sumantio tersadar. Ia pelan-pelan Nisa. Sumantio bergerak mengikuti Nisa. Setelah sekian lama, akhirnya Nisa kembali ikut ke ladang sawah milik keluarganya. Nisa memeluk erat pinggang Sumantio dari belakang. Berbeda dengan Sumantio yang merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Mereka pergi berkebun dengan kondisi masih gelap. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 5.30, menempuh perjalanan setengah jam, akhirnya mereka sampai di kebun mereka. Beberapa warga yang ikut ke ladang bertemu dengan mereka dan saling menyapa. Nisa setelah menyapa, dia lebih dulu meninggalkan Sumantio yang masih berbincang dengan beberapa kenalan mereka. "Sumantio, makin jos aja kamu man," ledek Agus. "Maksud Pak Agus apa?" tanya Sumantio. "Kamu punya aset mahal di rumah, pasti puas kamu kan?" timpal Agus Sumantio, semakin bingung dengan ucapan teman-temannya.
Agus dan Warjo, kebun mereka saling berdekatan dengan milik Sumantio. Maksud Pak Agus itu, Bapak pasti puas karena punya Nisa di rumah. Penjelasan Warjo, astagfirullah, saya ndak sama dengan kalian. Tegur Sumantio, halah, ndak usah muna Pak. Kamu itu udah lama ditinggal istrimu, belum lagi Nisa cuman anak angkat. Ledek Agus sambil tertawa. Sumantio hanya bisa meremat cangkul yang ia pegang. Dia ingin sekali menebas kepala dua orang di hadapannya. Hanya saja Sumantio masih berusaha berpikir waras. Sumantio segera pergi menjauh dari mereka, sedangkan mereka masih tertawa, asik melihat sikap kesal dari Sumantio. Berjalan dengan kondisi amarah, membuat Sumantio tanpa sadar melempar cangkul ke dalam sawah. Nisa yang sedang asik menungging sambil mencabuti rumput liar pun terkejut melihat sikap Sumantio yang kesal. Astagfirullah Bapak. Tegur Nisa berhenti sejenak lalu mendekat pada Sumantio. Nisa mengamati perilaku marah Sumantio. Bapak ucap Pak, Bapak kenapa? Tanya Nisa dengan pelan. Kurang ajar mulut mereka. Awas saja. Sekali lagi mereka begitu. Aku habisi. Sumantio meluapkan kekesalannya tanpa melihat Nisa yang berada di sampingnya. Nisa mengajak Sumantio ke saung supaya bisa duduk sebentar. Diambilkan Nisa segelas air, lalu ia berikan pada Sumantio. Ini minum dulu Pak. Nisa menyodorkan pada Sumantio. Sumantio lalu menenggak satu kali minuman itu. Nisa mengusap pundak bapaknya. Dan setelah minum, dia peluk Sumantio. Bapak, jangan marah. Aku takut lihat Bapak marah, ucap Nisa dengan lirih. Mendengar suara takut dari Nisa, Sumantio jadi tersadar. Dia bahkan kaget melihat Nisa yang takut sejak Nisa kecil. Nisa tidak pernah mendapati perlakuan buruk dari keluarga angkatnya. Membantu Sumantio seharian membuat badan Nisa jadi kotor. Melihat Nisa yang penuh dengan lumpur di badannya, membuat Sumantio mengajak Nisa untuk ke sungai. Ikut Bapak ke sungai Nis, ajak Sumantio. Ayo Pak. Nisa mengikuti langkah Sumantio. Di depannya, hari sudah mulai sore. Sumantio harus cepat membawa Nisa untuk segera kembali ke rumah. Tangan Nisa digenggamnya. Lalu ia tuntun ke arah sungai dekat dengan sawah. Bunyi air serta sejuknya suasana membuat Nisa melepaskan genggaman tangan Sumantio. Hati-hati Nisa, tegur Sumantio Nisa, layaknya seperti anak-anak, melihat pemandangan yang indah. Nisa langsung masuk ke dalam air yang tidak terlalu dalam itu. Pak, sini ayo, panggil Nisa dengan senyum riang. Sumantio senang melihat putri angkatnya kembali ceria. Hatinya ikut hanyut melihat kebahagiaan dari Nisa. Bapak, sini. Ayo mandi bareng sama aku Pak, ajak Nisa. Sumantio segera melepaskan bajunya, hanya baju dan masih memakai celana kebunnya. Dia melangkah turun dan masuk ke dalam air. Sumantio berjalan melangkah mendekati Nisa. Nisa sendiri asik membasuh wajahnya dengan air. Kini, posisi mereka berdua berdekatan dan saling berhadapan. Nisa mengambil air sedih lalu membasuh wajah Sumantio yang terdapat lumpur. Duh kotor wajah Bapak. Sini, aku bersihin, ucap Nisa. Nisa dengan telaten membersihkan wajah yang tercampur lumpur tepat di wajah Sumantio. Sumantio memposisikan dirinya di bawah Nisa. Sambil membersihkan, mata Sumantio tak berhenti memandangi sosok Nisa yang ada di depannya. Baju yang basah membuat dada putih Nisa terlihat. Nisa tidak malu ataupun menutupi itu, sebab Nisa berpikir hanya Sumantio bapak angkatnya. Baju yang basah membuat lekuk tubuh Nisa nampak jelas. Sekarang balik badan, biar aku gosok punggung bapak, tawar Nisa. Segera Sumantio berbalik, menikmati pijatan lembut dari Nisa. Tangan yang halus dan bersih itu membuat tubuh Sumantio semakin nyaman. Jika ada orang yang melihat pemandangan sore hari, mereka akan berpikir bahwa itu adalah sepasang suami dan istri. Udah bersih Pak, tutur Nisa. Sumantio terdiam,
lalu menunduk. Sebab tidak berbalik kembali menghadap Nisa, membuat Nisa yang merubah posisinya. "Bapak kenapa?" tanya Nisa. "Ndak, Bapak cuma kangen ibu kamu aja." Nisa memeluk Sumantio setelah kepergian istri Sumantio. Sumantio kerap kali bersedih tanpa sepengetahuan dari Nisa. Ditambah penampilan Nisa yang hari ini membuat dia kembali teringat mendiang istrinya yang selalu menemaninya di sawah. "Udah Pak, Bapak ndak boleh sedih. Nanti aku juga ikutan sedih. Aku ndak ingin lihat Bapak sedih. Bapak punya aku bakalan selalu sama Bapak." Ucap kalimat penenang dari Nisa. Pelukan Sumantio semakin erat. Nisa membiarkan Sumantio menyalurkan perasaan sedih. Cukup lama, mereka berdua berpelukan di dalam air. "Pak, Bapak, mau sampai kapan Bapak sedihnya?" tanya Nisa. Sumantio melepaskan pelukan dari Nisa, lalu menatap wajah Nisa secara lekat. "Bapak ndak tahu, Bapak selalu ingat ibu kamu. Apalagi, lihat kamu hari ini pakai baju ibu, Bapak semakin rindu," jawab Sumantio. Kembali Sumantio menunduk. Ia tundukkan pandangan, sebab dia tak sengaja melihat belahan dada Nisa yang begitu bulat dan padat. Nisa bergelayut manja pada Sumantio. Kembali ia peluk Sumantio. Pelukan dari Nisa kedua kali ini membuat debaran di hati Sumantio. "Nis," panggil Sumantio. "Iya Pak," jawab Nisa. "Jangan tinggalin Bapak. Bapak hendak bisa jauh dari kamu," tutur Sumantio. "Sampai kapanpun aku ndak bakalan ninggalin Bapak. Aku sayang sama Bapak," balas Nisa Sumantio, melepaskan tautan pelukan mereka. Kembali Sumantio tatap Nisa secara lekat, bahkan menyentuh kedua pundak Nisa. "Nisa, Bapak boleh cium kamu," ucap Sumantio. Tanpa berpikir segera Sumantio mencium bibir Nisa. Sumantio harus pastikan satu hal, berbeda dengan Nisa yang membeku merasakan ciuman dari Sumantio. Ciuman itu berlangsung cukup lama, hingga sesuatu hubungan terlarang pun terjadi. Mereka berdua memadu kasih layaknya suami istri. Setelah itu, dia melepaskan ciumannya. "Maaf, ayo kita pulang," ucap Sumantio. Sumantio berjalan lebih dulu. Nisa sendiri masih terdiam dan mencoba mencerna semua kejadian kilat tadi. Selama perjalanan pulang ke rumah, mereka berdua hanya terdiam tanpa ada pembicaraan. Sesampainya di rumah, Sumantio langsung berjalan masuk. Tanpa berbicara apapun pada Nisa, Nisa sendiri hanya melihat Sumantio yang berjalan lenggang masuk ke dalam kamar, melewatinya dan tanpa mengucap sepatah kata pun